warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Wulandari SPI dengan NIM 2190-36-49-50-48. Bidang studi perikanan dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini 6 Desember 2021, saya akan mengikuti uji kinerja PPG Daljab 2021. Sebelah kanan saya sudah mendapatkan surat keterangan bebas studi dan kemudian surat pendaftaran untuk mengikuti uji kinerja PPG Daljab 2021. Saya akan mengikuti UKIN di SMK Negeri 4 Langsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Sebelum kalian saya doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak datang? Buka absen dulu ya. Muhammad dah? Sakit. Ya, jadi ini sakit apa? Demam? Ya. Jadi kita berdoa semoga teman kita sembuh ya dan dapat mengikuti pelajaran bersama kita. Cudrostina, Herdiansyah, Heratul Husna, Nazrul Fauzan, Ridho Ritona. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan ikan. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ini ya. Sudah? Ya. Jadi Ibu ingin memberikan sebuah motivasi ya, di mana untuk menjadi seorang peserta didik ya, yang menjadi penilaian kecerdasan bukanlah dilihat dari nilai tingginya nilai dari mengerjakan soal ya. Nah, jadi ada empat hal yang dikatakan siswa itu cerdas ya. Nah, yang pertama adalah siswa itu mampu berpikir kritis ya. Jadi dia kritis. Apa yang dikatakan oleh guru, apa itu ada kesalahan ataupun siswa memiliki pengetahuan yang baru ya, yang lebih update dari guru ya, itu boleh disanggah ya. Nah, itu dikatakan dengan siswa yang kritis ya. Nah, yang kedua adalah kreatif ya. Jadi siswa itu harus kreatif. Di mana kreatifnya? Ketika mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru ya. Misalnya ketika dalam mengerjakan LKPD ya, atau ketika sedang mengerjakan atau tugas yang harus dikumpulkan kemudian dipresentasikan ya. Jadi idenya itu harus dikeluarkan ya. Nah, yang ketiga ada kolaboratif ya, yaitu kerjasama ya, kerjasama di dalam kelompok. Nah, pada saat ini sering ya kalau belajar itu dibentuk kelompok, sering ya. Nah, ketika di dalam kelompok itu kalian harus bisa bekerja sama ya. Jadi saling idenya itu saling bisa diterima ya. Nah, itu yang dikatakan dengan kerja sama ya. Nah, yang terakhir adalah komunikasi ya. Nah, komunikasi ini adalah mempresentasikan apa yang sudah kalian temukan ya dari kerjasama tadi ya, itu disampaikan.
berkomunikasi. Ya. Nah, semoga 4 hal yang kusampaikan itu menjadi motivasi kalian, ya, supaya generasi muda sekarang itu lebih update lagi dengan informasi. Oke? Kemarin pada pertemuan minggu lalu kita sudah juga membahas tentang sistem pencernaan. Ya, itu bagian pertama dengan melihat bagian organ-organ pencernaan di ikan. Ya, nah ini adalah bagian kedua atau pertemuan kedua. Ya, apa yang akan kita lakukan pada bagian kedua? Pembedahan. Iya. Jadi kita akan melakukan pembedahan. Ya, kita akan melakukan pembedahan ikan. Untuk apa? Apa manfaatnya kita melakukan pembedahan ikan? Untuk untuk meneliti atau membedakan, ya, membedakan sistem pencernaan ikan, membedakan ikan itu berdasarkan sistem pencernaannya. Ya, itu adalah tujuan kita hari ini. Ya, jadi manfaatnya kita akan tahu, oh ikan ini adalah pemakan tumbuhan. Ada pemakan juga hewan. Ya, itu manfaat kita untuk mengetahui tentang pembedahan hari ini. Ya. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, ya, penjelasan tentang sistem pencernaan ikan, jadi Ibu akan memberikan soal pretest dulu. Ya, jadi oke, Ibu akan berikan soal untuk pretest. Oke, silakan kerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Oke, selesai? Oke. Oke, terima kasih ya sudah menjawab soal pretest. Kita lihat dulu. Ini ada. Oke, ini tadi sudah dikerjakan soal-soal pretestnya, ya. Bagus. Ini ada Najwa, ya. Organ yang terlibat dalam proses pencernaan ada mulai dari mulut, rongga mulut, faring, ya. Oke, berarti kalian masih mengingat dengan materi minggu lalu, ya. Oke, nanti akan Ibu berikan nilai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan kedua kita tentang sistem pencernaannya, ya. Nah, seharusnya kita memulai dengan membedakan, ya. Tapi minggu lalu Ibu rasa masih ada yang kurang tentang perbedaan, ya. Kemudian kemudian tentang proses penyerapan, ya, mekanismenya. Nah, akan sedikit Ibu bahas pada pertemuan kedua ini, ya. Nah, sebelumnya kalian ini kompetensi pengetahuan dan keterampilan, ya, ini sama dengan seperti pertemuan kemarin, ya. Dimana yang pertama untuk pengetahuan adalah menganalisis ikan berdasarkan sistem pencernaannya, ya. Kemudian untuk keterampilan yang akan kita lakukan hari ini yaitu dengan mengklasifikasikan ikan berdasarkan sistem pencernaannya, ya. Kemudian IPK-nya mengklasifikasikan berdasarkan sistem pencernaannya. Yang kedua membedakan ikan berdasarkan sistem pencernaannya. Oke, nah ini tujuan, ya. Ini tujuan pengetahuan sudah kita lakukan pada pertemuan pertama. Untuk hari ini kita akan mencapai tujuan yang kedua, ya. Pada pertemuan
tujuan keterampilan. Ya, nah di sini setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model problem based learning, jadi dengan adanya masalah, ya itu kalian harus mampu mengklasifikasikan ya ikan berdasarkan sistem pencernaannya melalui kegiatan observasi, yaitu kegiatan pembedahan ikan. Ya, melalui bimbingan guru dan diskusi dengan teliti dan benar. Ya. Nah, yang kedua itu kalian harus mampu membedakan, ya, harus mampu membedakan ikan berdasarkan sistem pencernaannya melalui kegiatan observasi atau praktik mengerti dengan berdiskusi, kemudian membuat SO, ya, dengan rinci dan benar. Oke, ini kelompok yang sudah dibuat untuk kali ini ya. Ini kelompok 1, Melatul Husna, Lido, dan Cut. Kemudian kelompok 2, Ardiansyah, Mawadah, Nazrul Fauzan. Nah, untuk Mawadah ini, ya, ini harap kalian bisa bekerja sama walaupun hanya berdua, ya, karena teman kalian sedang sakit. Oke, ini ada permasalahan, ya. Jadi ada dua yang ibu mau tanyakan tentang masalah pencernaan. Yang pertama, apakah struktur organ pencernaan semua ikan sama? Tidak bu, karena ikan ada ikan yang juga ada yang berhubungan seperti alga. Ya, jadi ikan itu tidak organ pencernaan pada semua ikan itu tidak sama. Ya, tadi benar sekali yang dijawab sama Najwa dan Husna, ya, Ibu Mangga, ya. Nah, apa? Ya, ada Husna, kemudian ada Cud, ya. Makasih ya, ya. Oke, berarti kalian memang sudah paham, ya, apa itu organ pencernaan, apa saja organ pencernaan, ya. Mengapa organ pencernaan ikan itu berbeda-beda setiap ikan? Tadi juga udah dijawab, yaitu karena ada ikan yang memakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Kemudian ada yang memakan hewan disebut dengan karnivora, dan ada memakan segalanya yaitu omnivora. Ya. Nah, itulah kenapa struktur organ pencernaan berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian ada nomor 2 pertanyaannya, bagaimana mekanisme pencernaan dan penyerapan pada ikan? Ayo, ada. Ya, sebenarnya minggu lalu itu sudah ibu singgung sedikit, ya, tentang mekanisme. Ya, mekanisme itu adalah sebuah proses. Ya, jadi makanan yang dimakan oleh ikan berupa pelet itu tidak mungkin bisa langsung diserap oleh tubuh si ikan. Ya, jadi ada proses-prosesnya. Nah, untuk melihat tentang perbedaan organ, kemudian bagaimana mekanismenya, ya. Nah, itu kita harus bisa mengklasifikasikan ikan berdasarkan sistem pencernaan. Oke, untuk lebih lanjut, ayo kita cermati penjelasan berikut ini. Nah, ya, jadi ada 2 gambar ikan, ya, tentu ini berbeda. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar yang ada di layar? Herbivora khususnya panjang. Ya, Una, silakan, boleh? Ya. Oke. Di sebelah situ boleh. Biar teman-temannya bisa melihat Melatul Husna menjelaskan. Oke, silakan. Herbivora khususnya panjang. Ini ikan pemakan tumbuhan, ya, alga, lumut. Oke, terus? Sedangkan karnivora khususnya pendek, pemakan daging. Oke. Udah? Selesai? Oke, berikan tepuk tangan untuk kita. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Nah, perbedaannya pada ikan herbivore dan karnivore, ya. Jadi banyak perbedaannya. Kemudian tadi salah satunya yang sudah dijelaskan oleh Husna, yaitu khusus. Ya, kalau pada herbivore itu khususnya berbelit-belit. Ya, nah kalau kita uraikan dia akan panjang. Ya, kalau pada karnivore itu khususnya pendek, ya, dan dia tidak berbelit seperti pada herbivore. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masuk. Perbedaan dengan herbivore
karnivor dan omnivor. Ya. Nah, ada 4. Yang pertama ada tangkis insang, kemudian rongga mulut, lambung dan usus. Ya. Nah, ini yang harus kalian amati nanti pada saat pembedahan. Ya. Jadi silakan amati bagaimana tangkis insang pada ikan yang apakah dia herbivor, apakah dia karnivor, ya. Begitu juga pada rongga mulut. Silakan diperhatikan. Adakah dia gigi atau tidak ada gigi atau giginya kecil? Ya. Nah, ini tugas kalian nanti untuk memperhatikan ikan yang akan kalian beri. Oke. Ya. Ini ada organ kelenjar dalam proses pencernaan makanan. Ya. Jadi kalau tidak ada organ ini, ya, itu makanan pelet yang dimakan si ikan tidak akan bisa diserap oleh tubuh ikan. Kenapa? Karena mereka lah yang membantu proses penghancuran atau penguraian seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, jadi bukan pelet yang dimakan si ikan langsung bisa diserap oleh tubuh, tidak. Ya, tetapi ada prosesnya. Yang pertama adalah hati. Ya, jadi di hati ini akan terjadi proses metabolisme. Kemudian kantong empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu. Kemudian dia akan mengeluarkan, ya, cairan empedu ke dalam usus. Ya, dan kemudian selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas ini adalah organ yang mengekspresikan bahan enzim dan bikarbonat yang berperan dalam proses pencernaan. Yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan bahwa enzim itu bersifat, ya, sebagai pengurang. Ya, jadi dengan ada enzim ini, makanya makanan itu bisa diserap oleh usus, kemudian diedarkan oleh siapa yang mengedarkan sel-sel makanan? Darah. Ya, jadi sistem peredaran darah itulah yang membawa sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Nah, ini dia proses pencernaannya. Ya, jadi yang pertama ada mulut. Ya, makanan masuk rongga mulut, kemudian digiling menjadi kecil-kecil oleh gigi. Ya, ingat? Oke. Nah, kemudian dilanjutkan ke faring dan esofagus. Ingat ya, tadi Ibu sudah katakan bahwa di mulut ikan itu ikan tidak akan mengunyah, ya, bukan seperti kita manusia, ya, tidak seperti hewan-hewan darat lainnya, ya. Jadi di mulut itu tadi yang dikerjakan oleh gigi adalah memotong-motong makanan menjadi kecil. Ya. Kemudian di faring dan esofagus itu makanan akan disalurkan, ya, atau melewati faring dan esofagus. Nah, di sana itu ada lendir. Ya, pada saluran faring, ya, itu ada lendir. Ya, jadi lendir itulah yang akan mendorong makanan tadi mencapai ke lambung. Ya, jadi pada faring dan esofagus itu ada lendir yang mendorong makanan agar bisa masuk ke dalam lambung. Ya. Nah, di lambung inilah makanan nanti akan ditampung. Ya, jadi makanan yang dimakan itu akan ditampung dulu di lambung, kemudian baru ada proses pencernaan. Ya, nah di lambung ini juga akan ada nanti bantuan oleh yang namanya HCl. Ya, jadi ada zat asam yang bekerja di dalam lambung ini untuk, ya, mencerna makanan yang masuk tadi. Oke, paham? Nah, setelah di dalam lambung itu ada proses penguraian tadi, ya, yang dibantu oleh asam, kemudian masuk ke pilorus, ya, dan di pilorus ini terjadi penyerapan. Ya, tadi kan di lambung sudah diuraikan. Nah, kemudian masuk ke pilorus ini sudah mulai terjadi penyerapan sari makanan. Ya, kemudian di pilorus ini juga terdapat enzim, ya, yang dikeluarkan oleh
kelenjar pankreas. Ya, nah kemudian tidak hanya pankreas, tetapi juga empedu. Ya, nah selanjutnya makanan tadi, ya, selebihnya akan masuk ke dalam usus. Ya, nah di usus ini barulah terjadi penyerapan sari-sari makanan, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem darah. Nah, sisa makanannya dibawa kemana? Adakah sisa? Ada. Ya, jadi ada sisanya yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, maka akan keluar melalui anus. Ya. Nah, beginilah prosesnya di dalam tubuh si ikan. Ya, sama halnya dengan manusia, ya. Tetapi yang membedakan adalah bagian-bagian organ seperti tadi ada kulit, ya, itu yang membedakan. Lagi ini perbandingan tes pencernaan makanan, ya, sama halnya dengan kita manusia, ya. Jadi ada beberapa organ yang berbeda dengan manusia. Contohnya, kalau misalnya Ceratopusna makan makanan yang tidak sehat, apa yang terjadi? Iya, bisa jadi sakit perut. Ya, kemudian pada saat sakit perut kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Misalnya kalian minum minuman yang warna-warni, ya, ya. Nah itu di saluran pencernaan itu bisa merusak sistem pencernaan. Begitu juga pada ikan, ya. Begitu juga pada ikan. Makanya kita harus tahu makanan apa yang cocok untuk si ikan, ya, agar sesuai, ya, sesuai dengan kebutuhan ikan. Oke, sekarang kita amati video, ya, sebelum kita melakukan Saya menggunakan gluten untuk proses Di sini darahnya saya bersihkan dengan tisu agar bagian sistem pencernaannya terlihat dengan jelas. cara membedah ikan, ya, itu juga sudah dipelajari pada bagian anatomi. Nah, untuk hari ini silakan berhati-hati agar bisa agar bisa mengamati sistem pencernaan dengan baik, ya. Silakan bentuk kelompoknya. Seperti biasanya, pertama kali kumpulkan dulu informasi, ya. Nah, kemudian lakukan diskusi, ya. Kemudian olah informasi itu, ya, dari hasil praktikum. Nanti akan dibagikan lembar kerja, ya. Nanti diisi pada lembar kerja, ya. Nah, kemudian hasilnya kalian presentasikan, ya. Nah, terakhir nanti kita akan ada namanya tes formatif, ya. Ini hasil resume akan kita rangkum bersama. Oke, silakan dibentuk kelompok. Ya. Oke, ibu akan bagikan data PD. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Nah, untuk setiap kelompok silakan mengambilkan peralatannya, kemudian bahannya ikan boleh diambil di luar. Oke, perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 silakan. Oke, silakan gunakan pengamannya, ya. Gunakan sarung tangan. Oke, yang lain sambil ini boleh dibacakan terus langkah-langkah selanjutnya.
warna ini baca. Ya tiga jancur. Oke, silakan diperhatikan ya mana bagian ususnya. Ini ya dia di sini nih. Mana ususnya? Mana ya? Ususnya. Nah, satu orang dokumentasi, fotokan. Enggak bisa foto. Ini usus. Kenapa nih kok? Masuk gitu ya kok. Pelan-pelan dibukanya biar bisa lihat mana ususnya. Jangan lepaskan dari anusnya ya. Coba ibu lihat. Mana anus ini? Nah ini. Ini kan dia bersambung ke anus. Jadi yang dilepaskan itu bagian ininya saja. Nah ini dia ususnya. Yang sana. Iya ini ususnya. Cili. Kenapa ususnya bisa seperti ini? Karena dia makan tumbuhan. Herbivore. Iya karena dia bersifat sebagai herbivore. Tadi kan udah ditampilkan di layar. Kalau pemakan tumbuhan dia akan seperti ini ya. Ini karnivora ya? Ada giginya kecil-kecil. Karnivora. Ini aku gimana? Ini ususnya. Nih yang kita tarik ini adalah usus pada ikan pemakan tumbuhan ya. Nah ini kalau kalian buka, kalian pisahkan, inilah ususnya. Mana empedu? Iya. Ususnya yang mana usus? Usus kan? Mana usus? Ini perbedaannya. Ini perbedaan. Bentuk atau ukuran. Ini ukurannya perbedaannya, Pak. Ya, tadi kalian udah dapatkan apa namanya? Ususnya panjang atau pendek. Panjang, khususnya panjang. Maksudnya kayak mana Bu? Ya, organ. Mekanisme pencernaan dan penyerapan. Prosesnya yang ibu jelaskan tadi. Itu dari logam ya, di mana ada airnya, kemudian apa? Bagi yang sudah selesai, ya silakan dikonsultasikan. Nah ini hasil yang sudah kalian bedah, jelaskan kepada teman-teman kelompok lain. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami sudah membedah ikan mas. Yang terdapat organ pencernaannya itu adalah mulut, rongga mulut, faring, esofagus, pylori, lambung, usus, anus, pankreas, hati. Bentuk ukurannya, mulut ukurannya besar, rongga mulut besar, faringnya sedang, esofagusnya besar, pylorinya panjang, lambungnya besar, ususnya pendek, berbeli-beli, anusnya kecil, pankreasnya panjang, hatinya besar. Kesimpulan dari hasil satu, perbedaan ikan berdasarkan sistem pencernaannya. Herbivora khususnya panjang, contohnya bandeng. Karnivora khususnya pendek, contohnya ikan kakap. Beli-beli pendek seperti ikan mas. 2. Mekanisme pencernaan. Cukup ini yang sampai saya sampaikan. Dari hasil kerja kami ada yang ditanyakan.
padam. Ayo silakan kelompok 1 dijawab. Kemana kelompok renangnya? Ilmu renang sudah pecah karena kami membedahan tidak berhati-hati. Oke, cukup ya untuk kelompok 1 karena waktu kita terbatas. Terima kasih untuk kelompok 1. Hasil pembedahannya sangat bagus ya. Kita berikan tepuk tangan, ayo. Ini sampai kami cukupnya dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengamatan kami ikan bandeng. Organ pencernaannya di sini mulut, rongga mulut, terus ke faring, esofagus, lambung, usus yang panjang, yang berbelit-belit, pylorix, anus, pankreas, hati. Perbedaan ikan berdasarkan sistem pencernaan herbivora. Saluran pencernaan ikan karnivor lebih pendek dari saluran ikan herbivor karena daging yang dimakan memiliki dinding sel tipis berupa selaput sehingga lebih mudah dicerna. Saluran pencernaan pada ikan karnivor hanya sepanjang tubuh saja, sedangkan pada ikan herbivor dapat mencapai 3 kali panjang tubuhnya. Mekanisme pencernaan dan penyerapan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apa dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1 kami sudah jelas. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan ditutup presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ya. Nah, kelompok 2 juga tidak kalah bagusnya ya dari kelompok 1. Ini pada saat pembedahan rapi ya, cuma mungkin organnya ini tidak semua dapat diamati. Terima kasih anak-anak ibu untuk hari ini ya. Alhamdulillah observasinya berjalan dengan lancar. Kita ambil dari hasil praktikum ya. Nah, kita bisa melihat dengan jelas perbedaan tadi ada ikan karnivor, omnivor dan juga herbivor ya. Jadi perbedaannya itu pada ikan bandeng jelas bahwa dia adalah pemakan tumbuhan. Nah, ini dapat dilihat ususnya yang begitu berbelit-belit dan kalau diuraikan itu sangat panjang ya. Nah, begitu pada ikan mas ya. Jadi bisa kita lihat ususnya itu pendek ya. Nah, itu merupakan sebuah kesimpulan kita pada hari ini apa yang telah kita amati. Oke, silakan lengkapi kesimpulannya, kemudian kumpulkan LKPD ke depan. Refleksi dari kegiatan kita hari ini yang pertama adalah tentang pembedahan ya. Jadi kalau kita melakukan lagi kegiatan pembedahan, berarti kita harus lebih hati-hati ya. Kemudian pada saat setelah kita membedah ya, itu ada baiknya kita bersihkan ya, kita cuci dulu ya, sehingga kita dapat mengamati lebih jelas ya. Oke, untuk selanjutnya jadi manfaat tentang pengamatan sistem pencernaan seperti kita melihat ususnya tadi ya, kemudian melihat lambung ya, itu untuk apa manfaatnya? Itu apabila suatu saat kalian menjadi seorang pengusaha ya, atau kalian di rumah ingin memelihara ikan ya, itu tidak salah kasih pakan ya. Nah, jadi kalau kalian tepat kasih pakan, misalnya ikan bandeng ini pemakan tumbuhan, artinya pakan itu ya terbuat lebih baik
tentang sistem pencernaan. Oke. Nah, kegiatan kita terakhir adalah tes formatif, ya. Oke, silakan diisi di depan. Oke, selesai? Waktunya sudah habis? Sudah selesai ya. Jadi kegiatan terakhir kita tadi adalah mengajarkan formatif ya. Nanti nilainya akan Ibu umumkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi biota air ya. Jadi Ibu mohon Ibu harapkan kalian membaca ya tentang materi sistem reproduksi pada biota air. Oke, sampai di sini terima kasih ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini ya itu akan menjadi ilmu bagi kita ya dan juga menjadi ibadah ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sejenak ya. Semoga Allah memberkati ilmu kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan ketua kelas bersiap. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak gerak.